Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu permasalahan ekonomi moneter dan lembaga keuangan bukan bank yang sedang marak terjadi di Indonesia, yaitu pinjaman online atau yang biasa disebut dengan pinjol ilegal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus mengecarkan pembatasan pinjaman online ilegal. Hingga Maret 2026, OJK telah memblokir hampir 1.000 pinjol yang meresahkan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan mencatat telah memblokir sebanyak 953 pinjaman online ilegal hingga akhir kuartal pertama 2026. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari maraknya laporan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal. Sepanjang periode Januari hingga Maret 2026, OJK menerima total 10.516 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.515 laporan berkaitan dengan pinjol ilegal, sementara sisanya terkait investasi ilegal dan gadai ilegal. Pemblokiran dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas Pasti. OJK juga langsung menghentikan operasional serta memblokir situs dari entitas pinjol ilegal tersebut. Tak hanya penindakan, OJK juga memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi keuangan kepada masyarakat. Di era digital seperti sekarang, perkembangan teknologi membuat berbagai aktivitas menjadi lebih mudah, termasuk dalam bidang keuangan. Masyarakat kini dapat melakukan pembayaran, menabung, bahkan meminjam uang hanya melalui handphone saja. Salah satu layanan yang berkembang pesat adalah pinjaman online atau pinjol. Pinjaman online sebenarnya merupakan layanan keuangan berbasis digital yang bertujuan membantu masyarakat mendapatkan pinjaman dana dengan proses yang cepat dan mudah. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul banyak pinjol ilegal yang tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan berita dari CNBC Indonesia yang berjudul "Berantas Pinjol Ilegal, Edukasi Masyarakat Menjadi Kunci", dijelaskan bahwa pinjol ilegal menjadi masalah besar di Indonesia. Banyak masyarakat tergiur karena proses pencairan dana sangat cepat, syaratnya mudah, dan tidak memerlukan jaminan. Hal inilah yang membuat banyak orang tertarik menggunakan pinjaman online tanpa memeriksa apakah layanan tersebut legal atau ilegal. Padahal pinjol ilegal memiliki banyak dampak, yaitu dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu masalah yang paling sering terjadi adalah bunga pinjaman yang sangat tinggi. Selain itu, waktu pembayaran biasanya singkat, sehingga masyarakat kesulitan melunasi pinjaman mereka. Akibatnya, utang terus bertambah dan masyarakat semakin terbebani secara ekonomi. Tidak hanya itu, cara penagihan pinjol ilegal juga seringkali tidak manusiawi. Banyak korban mendapatkan ancaman melalui telepon dan pesan singkat. Bahkan ada kasus di mana data pribadi korban disebarkan kepada keluarga, teman, atau rekan kerja. Hal ini tentu membuat korban mengalami tekanan mental, rasa malu, dan stres. Permasalahan pinjol ilegal juga memberikan dampak terhadap ekonomi moneter di Indonesia. Dampak yang pertama yaitu menurunkan stabilitas keuangan negara. Hal ini karena aktivitas keuangan dari pinjol ilegal tidak berada di bawah pengawasan pemerintah dan OJK, sehingga peredaran uang menjadi sulit dikontrol. Dampak yang kedua yaitu meningkatnya utang konsumtif masyarakat. Banyak masyarakat menggunakan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan, yaitu kebutuhan konsumsi sehari-hari, bukan untuk kegiatan produktif seperti usaha atau investasi. Jika kondisi ini terus terjadi, maka masyarakat akan semakin bergantung pada utang. Selain itu, daya beli masyarakat juga dapat menurun karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk membayar cicilan dan bunga pinjaman. Akibatnya,
masyarakat menjadi kesulitan memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Pinjol ilegal juga dapat meningkatkan risiko kemiskinan. Ketika seseorang tidak mampu membayar pinjolnya atau utangnya, maka kondisi ekonominya akan semakin memburuk. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang akhirnya kehilangan pekerjaan atau mengalami masalah sosial akibat tekanan dari pinjol ilegal. Dampak lainnya yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan digital. Banyak orang yang menjadi takut menggunakan layanan keuangan online, padahal sebenarnya ada banyak lembaga keuangan resmi yang aman dan diawasi oleh pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan beberapa solusi. Yang pertama, meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Edukasi mengenai pengelolaan keuangan dan cara memilih layanan pinjaman yang legal sangat penting agar masyarakat tidak mudah tertipu. Yang kedua, pemerintah melalui OJK dan Kominfo harus terus memperketat pengawasan serta memblokir aplikasi pinjol legal yang masih beredar. Penegakan hukum juga perlu dilakukan secara tegas terhadap pelaku pinjol ilegal agar memberikan efek jerah. Dan yang ketiga, masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital sebelum melakukan pinjaman. Masyarakat harus memastikan bahwa aplikasi tersebut sudah terdaftar resmi di OJK. Selain itu, masyarakat juga perlu menghindari gaya hidup konsumtif dan belajar mengatur keuangan dengan baik. Dari kasus ini, kita dapat memahami bahwa perkembangan teknologi di bidang keuangan memang memberikan banyak sekali dampak dan kemudahan bagi masyarakat. Namun, jika tidak kita gunakan secara bijak, maka teknologi tersebut juga dapat menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sangat diperlukan agar penggunaan layanan keuangan digital dapat memberikan manfaat yang positif dan tidak merugikan masyarakat. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll